NATO CS khawatir militer Cina dan Rusia gabungkan kekuatan. This is the second time Russia has taken Ukrainian territory by force. But it does not change the nature of the conflict. This remains Russia's brutal war of aggression against Ukraine. And it does not change our commitment to support Ukraine. NATO is not party to the conflict, but we provide support. Де-факто союзник. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна... Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut sekutu NATO prihatin dengan pengembangan militer Cina yang cepat dan tak transparan serta kerjasamanya dengan Rusia. Ia juga membahas cara-cara konkret untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Beijing. Anggota aliansi kami tetap prihatin dengan kebijakan pemaksaan RRC Republik Rakyat Cina dengan penggunaan disinformasi dengan pembangunan militernya yang cepat dan tidak transparan, termasuk kerjasamanya dengan Rusia, kata Blinken dalam konferensi pers dikutip Reuters Kamis 1 Desember 2022. Tetapi kami juga tetap berkomitmen untuk mempertahankan dialog yang konstruktif dengan Cina dimanapun kami bisa, dan kami menyebut peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, tambahnya. Dan kami menyambut peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, tambahnya. Pernyataan Blinken muncul setelah Moskow mengatakan pesawat tempur strategis Rusia dan Cina, termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95B, melakukan patroli bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Sekutu AS Korea Selatan mengatakan telah melacak jet tempur sebagai 2 jet tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Mereka juga datang setelah laporan Pentagon mengatakan Cina kemungkinan akan memiliki persediaan 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035 dengan kecepatan penumpukan nuklirnya saat ini. Data ini meningkatkan kekhawatiran AS tentang niat Beijing untuk memperluas persenjataannya. Cina dan Rusia membuat khawatir AS dan sekutunya dengan mengumumkan kemitraan strategis tanpa batas dengan Rusia pada Februari, hanya beberapa hari sebelum pasukan Rusia menyerang Ukraina. Korsel dan tetangganya Jepang saat itu mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan NATO. Menghadiri KTT NATO Juni sebagai pengamat dan perusahaan Korsel mengirim persenjataan ke tetangga Rusia dan anggota NATO Polandia tahun ini. Blinken mengatakan bahwa sementara NATO terus fokus pada mempertahankan dukungan terpadu untuk Ukraina, anggota juga ingin meningkatkan ketahanan aliansi dengan mempertimbangkan tantangan baru termasuk yang ditimbulkan oleh Cina. Pesawat Cina dan Rusia masuki zona pertahanan. Korea Selatan kerahkan jet tempur. Militer Korea Selatan atau Korsel mengerahkan jet tempur saat 2 pesawat Cina dan Rusia memasuki zona pertahanan udara negara ini pada Rabu 29 November 2022. 2 pesawat pengebom H-6 Cina berulang kali memasuki dan meninggalkan zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS di lepas pantai selatan dan timur Korea Selatan pada pukul 5:50 pagi. Menurut Kepala Staf Gabungan JCS Seoul, J Cina memasuki kembali zona tersebut beberapa jam kemudian dari Laut Jepang. Wilayah ini dikenal di Korsel sebagai Laut Timur. Pesawat tempur Cina itu datang bersama dengan Rusia, termasuk pembom Tu-95 dan jet tempur Su-35. Pesawat-pesawat itu berada di zona pertahanan udara selama 18 menit. Militer kami mengirim jet tempur Angkatan Udara menjelang masuknya pesawat Cina dan Rusia ke KADIS untuk menerapkan langkah-langkah taktis dalam persiapan menghadapi potensi kontingensi, kata JCS dalam sebuah pernyataan.
Menurut JCS, pesawat-pesawat itu tidak melanggar wilayah udara Korea Selatan. Zona pertahanan udara adalah area di mana pesawat asing mengambil langkah khusus untuk mengidentifikasi diri. Tidak seperti wilayah udara suatu negara, tidak ada aturan internasional yang mengatur zona pertahanan udara. Moskow tidak mengakui zona pertahanan udara Korea. Beijing mengatakan zona itu bukan wilayah udara teritorial dan semua negara harus menikmati kebebasan bergerak di sana. Pasukan bela diri udara Jepang juga mengerahkan jet tempur setelah pembom Cina terbang dari Laut Cina Timur ke Laut Jepang. Cina bergabung dengan 2 pesawat tak berawak Rusia, menurut Kementerian Pertahanan Tokyo kemudian dalam siaran pers. Cina dan Rusia sebelumnya mengatakan pesawat tempur mereka melakukan latihan bersama secara rutin. Pada Agustus, JCS melaporkan pesawat tempur Rusia memasuki Kadiz, 3 bulan setelah pesawat Cina dan Rusia melakukan serangan pada Mei. Insiden itu adalah pertama kalinya setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjabat. Pada 2019, pesawat tempur Korea Selatan melepaskan ratusan tembakan peringatan ke arah pesawat militer Rusia ketika mereka memasuki Kadiz selama patroli udara bersama dengan Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut sekutu NATO prihatin dengan pengembangan militer Cina yang cepat dan tak transparan serta kerjasamanya dengan Rusia. Ia juga membahas cara-cara konkret untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Beijing. Anggota aliansi kami tetap prihatin dengan kebijakan pemaksaan RRC, Republik Rakyat Cina, dengan penggunaan disinformasi, dengan pembangunan militernya yang cepat dan tidak transparan, termasuk kerjasamanya dengan Rusia, kata Blinken dalam konferensi pers dikutip Reuters Kamis 1 Desember 2022. Tetapi kami juga tetap berkomitmen untuk mempertahankan dialog yang konstruktif dengan Cina dimanapun kami bisa, dan kami menyebut peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, tambahnya. Dan kami menyambut peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, tambahnya. Pernyataan Blinken muncul setelah Moskow mengatakan pesawat tempur strategis Rusia dan Cina, termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95B, melakukan patroli bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Sekutu AS Korea Selatan mengatakan telah melacak jet tempur sebagai 2 jet tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Mereka juga datang setelah laporan Pentagon mengatakan Cina kemungkinan akan memiliki persediaan 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035 dengan kecepatan penumpukan nuklirnya saat ini. Data ini meningkatkan kekhawatiran AS tentang niat Beijing untuk memperluas persenjataan.